aku menemukan dirimu. 107. Fahri mengangguk, "Iya sayang, ayo kita langsung berangkat saja." Fahri dan Cika pun melangkahkan kakinya keluar rumah guna menaiki mobil yang sudah terparkir di halaman rumahnya. Singkat cerita, saat ini Fahri dan Cika baru saja sampai di kafe tempat pertemuan Fahri dan Aryon. Fahri dan Cika langsung saja memasuki kafe tersebut. Dilihatnya, Aryon yang sudah duduk seorang diri di salah satu bangku. Sorry gue telat," ujar Fahri ketika sudah berada di hadapan Aryon. Aryon yang tengah memainkan handphone, ia mendongakkan kepalanya menatap ke arah Fahri. Aryon berdecak kesal, "Cek. Kata lo jam 8, lihat ini sudah jam 8 lebih 15 menit, dan tuh baru sampai." Menyebalkan, kesal Aryon. Fahri terkekeh, "Hehe, maaf ya. Jalanan macet." Fahri dan Cika mendudukkan tubuhnya di atas bangku. "Ada apa, Van? Kenapa lo tiba-tiba ajak gue ketemu? Ada hal penting apa yang mau lo bicarakan sama gue?" tanya Aryon. Fahri dan Cika saling pandang, terlihat Cika yang menganggukkan kepalanya tanda agar Fahri membicarakan yang sebenarnya pada Aryon. "Ini tentang Kaira," ujar Fahri. Aryon mengernyit, "Kaira? Ada apa dengan Kaira?" tanya Aryon. "Kaira sudah berbuat jahat. Ia dengan jahatnya menyuruh seseorang untuk menculik Cika. Untung saja Cika bisa lolos dari kejaran orang yang Kaira suruh," ujar Fahri. Aryon membulatkan matanya, ia sempat tidak percaya pada ucapan Fahri. Namun, setelah ia mengingat betapa jahatnya Kaira, Aryon menjadi percaya begitu saja. "Lo sudah menyelidikinya, Van?" tanya Aryon. Fahri mengangguk, "Sudah, malahan sekarang orang yang Kaira suruh untuk menculik Cika, dia sudah ada di tangan Roy anak buah gue." Aryon menghela nafasnya lega, "Syukurlah, untung lo gerak cepat. Lo tenang aja, gue bakalan beri pelajaran sama Kaira," sahut Aryon. Fahri mengangguk, Fahri menatap wajah Aryon dengan lekat dan serius. "Gak hanya itu, gue juga mau ngasih tahu satu hal lagi sama lo," ujar Fahri. Aryon menatap Fahri dengan tatapan bingungnya. "Ada lagi? Memangnya lo mau bicara apa?" tanya Aryon. Fahri tak menjawab, terlihat Fahri yang mengeluarkan handphone dari dalam saku celananya. Fahri menyalakan handphonenya, lalu ia memberikan handphonenya pada Aryon. "Lihatlah ini, setelah melihat itu semua, lo mau percaya syukur enggak juga ya gak apa-apa. Yang penting gue udah ngasih tahu lo," ujar Fahri seraya menyodorkan handphonenya pada Aryon. Aryon dengan cepat menerima handphone Fahri. Aryon awalnya biasa saja saat melihat video yang tertera di layar handphone Fahri. Namun, saat sudah beberapa menit video itu berjalan, Aryon dibuat syok, dadanya bergemuruh hebat, emosi pun seketika melanda dirinya. "Yo Fahri, lo dapat video ini dari mana?" tanya Aryon. "Gue sendiri yang videoin, gue gak sengaja waktu itu lihat Om Agung dan Kaira yang sedang kencan. Ya udah gue dan Cika langsung saja videoin mereka. Maaf ya bukan maksudnya gue ingin mengadu domba sama lo, gue dan Cika hanya kasihan aja sama lo, ujar Fahri. Aryon mengangguk paham, gak apa-apa, Van. Justru gue terima kasih sama lo dan Cika. Berkat kalian gue bisa tahu kelakuan bejat ayah gue dan istri gue, sahut Aryon. Sungguh, Aryon sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, ia sudah benar-benar sangat geram dengan tingkah ayahnya dan istrinya itu. Aryon mengepalkan tangannya di bawah meja hingga kuku-kukunya memutih. Terlihat nafas Aryon turun naik karena emosi yang semakin membuncah. Sepersekian detik kemudian Aryon menyeringai smirk seraya membatin, dasar satu bel.
Lihat saja Agung, Kaira, gue gak akan beri ampun sedikit pun sama kalian. Satu bel, seperti kalian harus gue kasih pelajaran yang setimpal. Sangat satu jik asterisk n sekali kalian. Gue harus cepat pulang, gue harus kasih mereka balasan yang setimpal saat ini juga. Aryon yang sudah dilanda emosi, ia langsung saja berpamitan pada Fahri. Van, gue pulang dulu ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih udah kasih tahu gue, ujar Aryon. Fahri menganggukkan kepalanya, iya sama-sama. Hati-hati ya lo, sahut Fahri. Aryon menganggukkan kepalanya, lalu ia melangkahkan kakinya keluar dari kafe tersebut. Mas, wajah Kak Aryon terlihat sangat jelas marahnya, ujar Cika. Sudah pasti, namanya juga Aryon sedang dilanda emosi, sayang. Siapa yang gak marah saat lihat istrinya selingkuh dengan ayahnya sendiri, sahut Fahri. Iya kamu benar, Mas. Semoga saja setelah ini, Kaira dan Om Agung bisa benar-benar berubah. Iya, semoga saja. Sedangkan Aryon, ia langsung saja melajukan mobilnya. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata, agar ia cepat sampai di rumahnya. Nafas Aryon masih terlihat turun naik, ia sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Mata Aryon tampak memerah dan juga berkaca-kaca. Ia sungguh tidak habis pikir dengan kelakuan istri serta ayahnya itu. Singkat cerita, setelah beberapa puluh menit Aryon mengemudikan mobilnya, kini ia sudah sampai di rumahnya. Aryon langsung saja masuk ke dalam rumahnya dengan wajah yang memerah padam. Kaira, teriak Aryon memanggil sang istri. Kaira, teriaknya lagi. Aryon menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa, ia ingin mencari Kaira di dalam kamarnya. Ceklek. Pintu kamar Aryon terbuka dari luar, dilihatnya Kaira. Tidak ada di dalam kamar. Kemana Jal, N9 itu? Gumam Aryon. Aryon berlalu keluar dari kamar, ia mencari Kaira di seluruh ruangan lantai atas. Namun, Aryon tidak menemukan keberadaan Kaira di lantai atas rumahnya. Aryon berlalu turun menuju lantai bawah lagi, saat ini ia sedang mencari Kaira di lantai bawah rumahnya. Kaira di mana kamu? Teriak Aryon menggelegar. Big City, pembantu di rumah Aryon, yang tengah mencuci pakaian, ia tersentak kaget saat mendengar suara teriakan majikannya. Dengan cepat, Big City melangkahkan kakinya menghampiri Aryon. Dan, panggil Big City ketika sudah berada di hadapan Aryon. Bibi, Kaira mana, Big? Tanya Aryon. Non Kaira tadi keluar rumah, dan katanya mau ketemu sama teman-temannya, beritahu Big City. Aryon mengangguk paham. Setelah itu, ia melangkahkan kakinya keluar rumah, ia ingin mencari Kaira. Namun, saat Aryon hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada taksi yang berhenti tepat di depan rumahnya. Dan keluarlah Kaira dari dalam taksi itu. Kaira, teriak Aryon memanggil Kaira. Kaira yang hendak masuk ke dalam rumah, ia seketika menghentikan langkah kakinya saat mendengar suara Aryon yang meneriaki namanya. Kaira menolehkan kepalanya ke arah Aryon yang tengah berdiri tidak jauh dari dirinya. Kaira mengembangkan senyumnya, lalu dengan cepat ia melangkahkan kakinya kembali ke arah Aryon. Syaang, panggil Kaira. Saat Kaira hendak memeluk tubuh Aryon, dengan cepat Aryon menepis tangan Kaira dengan kasar. Masuk, bentak Aryon. Aryon langsung saja menyeret tubuh Kaira dengan kasar. Al sakit, ringis Kaira saat ia merasakan sakit pada pergelangan tangannya. Aryon dengan sengaja membanting tubuh Kaira ke atas sofa. Aww, teriak Kaira. Aryon menatap Kaira dengan tatapan tajamnya.
Wajah Arion tampak sangat menyeramkan seakan ingin memakan Kaira hidup-hidup. Sayang, kamu kenapa? Cicit Kaira bertanya. Tidak bisa dipungkiri, Kaira sangat ketakutan saat melihat wajah Arion yang menyeramkan seperti itu. Plak Arion menamparkan Kaira dengan sengaja. Dasar Jal, N9. Teriak Arion lantang. Kaira tersentak kaget saat Arion berteriak tepat di hadapan mukanya. Apa maksudmu? Tanya Kaira tidak paham. Sialan lo. Ternyata lo selingkuh dengan bokap gue. Di mana otak taruh otak lo, Kaira? Bentak Arion. Bro. Terdengar suara benda jatuh dari arah pintu rumah Arion. Arion dan Kaira kompak menolehkan kepalanya ke arah pintu. Betapa terkejutnya Kaira dan Arion saat ia melihat Bu Hani yang tengah berdiri di ambang pintu dengan mulut yang terbuka lebar. Ibu, panggil Arion saat melihat ibunya. Bu Hani berjalan mendekati ke arah Arion dan Kaira. Lalu ia menatap wajah Arion dengan serius. Apa maksudmu, nak? Siapa yang sudah berselingkuh dengan ayahmu? Tanya Bu Hani pada Arion. Arion terdiam beberapa saat, apakah ia harus mengatakannya pada sang ibu, atau ia harus menutupinya? Jujur saja, Arion sebenarnya tidak mau jika ibunya tahu, karena ia takut ibunya akan jatuh sakit. Sebab, saat kemarin ia memberitahu perselingkuhan ayahnya dengan Giselle, ibunya sempat jatuh sakit. Apalagi jika ibunya tahu perselingkuhan ayahnya dengan Kaira, bisa-bisa ibunya akan jatuh sakit kembali. Kenapa diam, nak? Tanya Bu Hani. Arion menatap wajah ibunya dengan lekat. Ibu maafin Arion, jika Arion harus memberitahu ini pada ibu, ujar Arion. Kaira dan ayah mereka berselingkuh, beritahu Arion. Terlihat wajah Bu Hani yang memerah padam. Ia benar-benar terkejut saat mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Arion. Bu Hani menatap Kaira dengan nyalang. Lalu, ia menghampiri Kaira. Plak, plak. Bu Hani menamparkan wajah Kaira secara bergantian kiri dan kanannya dengan keras dan kencang. Au, ringis Kaira saat ia merasakan rasa sakit, panas, dan perih di kedua pipinya. Dasar jalan sialan. Apa yang ada di pikiranmu, Kaira? Kenapa kamu bisa-bisanya berselingkuh dengan ayah mertuamu sendiri? Bentak Bu Hani. Bu Hani yang sudah membuncah emosinya, ia kembali menyerang Kaira. Dengan kasar, Bu Hani mencakar wajah Kaira. Au, sakit. Sakit sialan. Apa yang lo lakuin? Teriak Kaira seraya mendorong tubuh Bu Hani. Untung saja, dengan sigap Arion menahan tubuh sang ibu. Beraninya lo mendorong tubuh ibu gue, Jal, N9. Bentak Arion. Dengerin ya Kaira, gue akan melaporkan lo ke kantor polisi atas kasus perselingkuhan dan juga penculikan berencana. Ujar Arion sungguh-sungguh. Penculikan, gumam Kaira. Apa maksudmu? Aku gak menculik siapapun. Jangan. Fitnah, teriak Kaira. Cika, lo mau culik Cika, kan? Tapi sayang lo malah gagal culik Cika. Dek. Jantung Kaira berdetak dengan sangat cepat, wajahnya seketika pucat pasi. Kaira bingung, kenapa Arion bisa tahu jika dirinya akan menculik Cika. Dan dengerin ucapan gue baik-baik, Kaira. Ujar Arion. Kairandita Alexia Putri, saya talak kamu dengan talak 3. Dan mulai saat ini kamu bukan istri saya lagi. Tegas Arion. Kaira membulatkan matanya sempurna, ia dengan cepat beranjak dari duduknya, dan langsung saja bersimpuh di bawah kaki Arion. Arion, aku mohon. Jangan ceraikan aku. Aku gak mau kita cerai, apa kamu gak kasihan sama anak kita? Isak Kaira seraya memeluk kaki Arion dengan erat.